Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi adalah sandang. Sandang merupakan pakaian yang digunakan manusia. Di zaman teknologi seperti saat ini, banyak orang berbelanja melalui sistem online. Tapi, apakah kamu pernah berpikir proses-proses apa saja yang dialami oleh pakaian yang kamu terima dari toko online tersebut? Misal, kamu beli sweater dengan motif batik dari toko online di Solo, sedangkan kamu berada di Jakarta. Otomatis, toko yang berada di Solo tidak mungkin bisa mengantarkan pesanan kamu langsung. Toko tersebut pasti membutuhkan jasa pengiriman. Inilah salah satu bentuk ketergantungan antar ruang. Contoh lain ketergantungan antar ruang adalah perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara dan wilayah terjadi sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Kebutuhan yang berbeda-beda ini tidak dapat ditopang oleh hasil sumber daya alam serta manusia dari satu wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan kemampuan suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti luas daerah, letak geografis, iklim, dan potensi sumber daya dari masing-masing daerah. Maka dari itu dibutuhkan interaksi dengan ruang lainnya agar kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Contoh interaksi antar ruang yang terjadi antara penduduk di daerah pegunungan dan pesisir pantai. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan membutuhkan pasokan ikan dari nelayan yang tinggal di pesisir pantai. Begitu juga sebaliknya. Masyarakat pesisir sangat membutuhkan sayur mayur yang dihasilkan oleh daerah pegunungan. Kondisi ini akan terus berulang dan memicu terjadinya ketergantungan antar ruang. Kondisi ini muncul karena adanya proses interaksi, khususnya dalam hal perdagangan. Kalian bisa lihat di ilustrasi gambar ini, di mana masyarakat nelayan menghasilkan banyak sekali ikan, sementara masyarakat pegunungan menghasilkan sayur mayur. Kemudian terjadi perdagangan antar kedua wilayah ini. Contoh lain ketergantungan antar ruang yang sering terjadi dalam masyarakat adalah banyaknya penduduk desa yang ke kota untuk mencari pekerjaan, sebab lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia di kota, sedangkan di daerah pedesaan hanya terbatas pada sektor pertanian saja. Hubungan perdagangan antar negara atau wilayah tidak dapat terlepas dari aktivitas ekonomi. Selain itu, konsep ketergantungan antar ruang juga pasti akan memengaruhi bidang ekonomi. Sebab, aktivitas ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi saling berhubungan satu sama lain. Proses produksi tidak akan terjadi bila tidak ada kegiatan konsumsi, begitu juga sebaliknya. Sedangkan, hasil dari produksi tidak akan sampai pada konsumen tanpa adanya kegiatan distribusi. Yang pertama, ketergantungan antar ruang dalam produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang dan jasa maupun menciptakan benda baru. Proses produksi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor produksi asli dan turunan. Faktor produksi asli meliputi sumber daya alam dan tenaga kerja, sementara faktor produksi turunan terdiri atas modal dan kewirausahaan. Dalam kegiatan produksi, faktor-faktor tersebut tidak semuanya dapat tersedia di wilayah produksi itu berlangsung, sehingga pelaku produksi mengambil dan memanfaatkan faktor produksi yang berasal dari daerah lain. Inilah wujud ketergantungan antar ruang dalam produksi. Contohnya, suatu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi tidak memiliki tenaga kerja ahli untuk mengolahnya.
mereka akan mendatangkan tenaga ahli itu dari negara lain. Begitu juga dengan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan tenaga ahli yang mencukupi, tetapi tidak memiliki modal, maka akan dilakukan segenap usaha untuk mendatangkan investor yang bersedia menanamkan modal di negara tersebut. Sedangkan untuk negara atau wilayah yang memiliki tenaga ahli, modal, dan wirausahawan yang mencukupi tetapi tidak memiliki sumber daya alam, maka akan mendatangkan sumber daya alam tersebut dari luar wilayahnya atau impor bahan baku. Yang kedua adalah ketergantungan antar ruang dalam distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran dan penyebaran barang dari produsen kepada konsumen. Di era globalisasi ini, kegiatan distribusi banyak mengalami perubahan dan semakin terpengaruh oleh konsep ketergantungan antar ruang. Jika dahulu orang harus mendatangi saluran-saluran distribusi untuk melakukan transaksi jual beli, kini dengan hadirnya sistem online, transaksi ini dapat dilakukan melalui aplikasi daring. Adanya sistem online itu sangat memudahkan distributor untuk memenuhi permintaan konsumen akan suatu barang, sebab hadirnya sistem online memberi jalan kepada distributor untuk memiliki relasi dengan distributor lain dari daerah yang berbeda. Selain itu, hadirnya aplikasi daring juga memudahkan distributor untuk menjual barangnya. Hal ini karena distributor dimudahkan dalam memenuhi pesanan dari konsumennya di seluruh daerah dengan bantuan jasa pengiriman barang. Yang ketiga adalah ketergantungan antar ruang dalam konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Kegiatan ini dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kebutuhan manusia yang sangat beragam serta persebaran barang dan jasa yang masih belum merata dapat memicu terjadinya ketergantungan antar ruang dalam bidang konsumsi. Sebab, manusia akan secara naluri mencari barang atau jasa yang tidak tersedia itu di daerah atau wilayah lainnya. Interaksi ini akan terus berlangsung dan akan saling mengikat satu sama lain. Misalnya, masyarakat di Pulau Jawa membutuhkan pasokan daging sapi dari Nusa Tenggara Timur, sedangkan masyarakat di Pulau NTT juga membutuhkan hasil pertanian dan industri yang berasal dari kota-kota di Pulau Jawa. Yang keempat adalah ketergantungan antar ruang dalam penentuan harga. Dalam kegiatan ekonomi, harga dan pasar merupakan hal yang sangat vital. Harga adalah nilai tertentu yang dimiliki oleh barang dan jasa. Sedangkan pasar ialah tempat terjadinya proses interaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Proses interaksi tersebut akan menghasilkan kesepakatan harga dari jumlah yang akan diperjualbelikan, disebut dengan harga pasar atau harga keseimbangan. Ketergantungan antar ruang sangat berpengaruh pada proses pembentukan harga. Proses pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yakni biaya produksi, biaya distribusi, harapan produsen untuk memperoleh keuntungan, hingga adanya pesaing. Sementara itu, perubahan yang terjadi dalam pasar sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari adanya konsep ketergantungan antar ruang ini. Misal, masuknya barang-barang impor di dalam negeri dan berdirinya gerai atau retail baru yang berasal dari luar negeri. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.